Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang di Dimensi Horor. Dimensi yang penuh dengan misteri. Halo semuanya, apa kabar Dimensioners? Hari ini kita akan seperti biasa membahas sebuah kisah-kisah atau hal-hal yang mungkin sulit untuk diterima oleh akal pikiran sehat kita. Bersama saya Guebo. Dan pada malam hari ini saya tidak ditemani oleh pakar supernatural saya, Bang Adam, seorang indigo yang akan menguak ataupun mengambil hikmah dari kisah yang sangat sulit diterima oleh akal pikiran kita. Oke, untuk pada malam hari ini kita akan bukan mengisahkan ya bisa dibilangnya, menguak sebuah kisah yang bisa dibilang mengemparkan seluruh Indonesia dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang remaja berumur 15 tahun berinisial NF, tapi namanya bukan Nurul Fikri karena Nurul Fikri adalah lembaga les. Waduh, gak lucu. Oke, betul banget gak lucu. Karena kisah ini benar-benar gak ada lucunya sama sekali. Ini adalah benar-benar sebuah kisah yang sangat mengejamkan, tidak berakal sehat juga. Orang yang melakukannya benar-benar berdarah dingin karena dia tidak menyesali atas perbuatan yang dia lakukan. Dia malah senang sekali dengan apa yang dia lakukan dan sangat puas. Wow, luar biasa sekali. Tapi itu adalah sebuah hal yang harus kita kuak. Kenapa? Pada malam hari ini juga pada konten pada satu ini saya tidak akan menceritakan tentang kronologi, kisah, kejadian atau apapun itu. Karena sudah banyak konten-konten lain ataupun berita-berita ataupun media-media lain yang telah membahas ini secara lebih tajam dan juga lebih luas dari sudut pandang profesional ataupun dari segi kronologinya. Tapi pada sesi kita pada hari ini di segmen kita Dimensi Horor pada malam hari ini, saya dan bersama Bang Adam akan melihat dari sudut pandang indigo, seorang anak indigo yang akan mencoba masuk ke dalam dia apa yang sebenarnya terjadi. Seperti itu. Kalau kayak gitu langsung aja hari ini kita akan by phone bersama Bang Adam. Via phone kita akan coba mengobrol dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Mungkin tentang karakteristiknya dia ataupun apakah ada makhluk lain yang berada di dalam tubuh si pelaku. Kalau gitu langsung aja kita mulai. Kita akan telepon Bang Adam. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk komen, like dan juga subscribe dan share ke teman-teman kalian kalau kalian menyukai konten pada malam hari ini. Tapi jika kalian tidak suka, silakan dislike. Tapi keputusan ada di tangan Anda. Silakan. Langsung aja kalau gitu kita hubungi Bang Adam. Halo Bang Adam, selamat malam. Halo, selamat malam Bang Bu. Oke, salam dimensi horor, dimensi yang penuh dengan misteri. Wah. Lanjut aja. Oke. Udah lama ya? Kangen ya kita ya, udah lama kita nggak horor-hororan ya. Biasanya kita kego-kegoan ya. Iya. Oke, Oke, Bang. gimana? Jadi seperti yang lu udah tahu ya bahwa kasus kali ini tuh bener-bener di luar nalar pikiran banget gitu kan. Sebuah anak remaja berani dan merasa puas gitu kan membunuh anak balita berumur 5-6 tahun ini dengan ya bisa dibilang keji ya, lebih keji ketimbang ditusuk bisa dibilang gitu ya. Karena kalau yang dari berita-berita yang kita lihat Bang ya kan. Ini ya dia bukan menganiaya ya, tapi menganiaya secara tidak langsung ya. Oke, tapi kita hari ini tidak akan membicarakan soal kronologinya. Kita dari pertanyaan yang gue tanya nih, yang untuk pertama kalinya yaitu adalah dari karakteristik NF ini sebenarnya seperti apa Bang? Dari yang lu lihat gitu loh. Dan karena apakah dia memang sekeji itulah? Karena kalau kalian kita lihat dari berita-berita ya, dia ini nih dari kecil ataupun dari barang-barang yang ditemukan ada gambar-gambar yang bisa dibilang satanik banget gitu loh, yang benar-benar tidak apa ya, tidak lumrah lah ya digambar oleh anak-anak remaja pada zamannya gitu. Dan apalagi kelakuannya dia yang ada video-video kayak bumerang, ada tanda satanik seperti itu dan lain-lainnya yang kalian lihat lah ya. Nah, sebenarnya karakter dia ini sebenarnya gimana Bang? Kalau lu lihat dari metode lu nih dengan scanning memory ya, scanning memory ini dari si NF ini, silakan Bang. Jadi gini Bang, setelah gue cek secara scanning memory, gue dapetin
dari basically memorinya dia dari kecil ya bang ya, gue ngerasain bahwa jiwa anak ini lebih ke sensitif yang egois. Sensitif yang egois. Ya, nah sensitif pada umumnya sensitif egois ini ya, tipe-tipe orang yang membutuhkan perhatian lebih besar ketimbang biasanya orang bang. Oke. Membutuhkan perhatian yang lebih banget daripada orang yang biasanya gitu. Nah sebenarnya banyak orang seperti ini bang, banyak. Tapi yang membedakannya adalah mereka di luar sana selain dari anak ini gitu loh, mempunyai keluarga yang support dan perhatian kepada mereka gitu bang. Nah yang membedakan bisa dibilang yaitu perhatian dari lingkungan, dari orang tua dan lingkungan. Makanya yang di luar sana fine-fine aja, yang si anak ini yang bisa dibilang yang seharusnya sih nggak bisa, yang seharusnya sih apa ya, yang seharusnya tuh nggak seperti ini gitu loh bang. Oke. Karena dia yang gue rasa ada orang ini, kita ngomongnya NF ini siapa ya? NF aja bang, NF ya. Jadi gue rasa dari NF ini ternyata dari memorinya dia merasakan kalau dia itu kurang merasa diperhatikan oleh orang tuanya, lingkungan dia gitu lah. Ditambah lagi dia yang sensitif banget, jadi ceritanya dia akan didramatisir bang. Semua kesedihan dia akan dia dramatisir. Nah ini terjadi dari dia kecil sampai dewasa ini ya, lihat remaja inilah ya. Iya, nah ini sehingga membuat perasaan dia mati rasa. Nah dalam proses dia mencari jati dirinya pun, karena dia kan kurang diperhatiin ya bang ya. Jadi dia merasa dalam proses dia mencari jati diri tersebut, dia tidak tidak mengetahui ini benar ini salah gitu loh. Oke. Karena dia kurang diperhatiin orang tua gitu. Kalau orang tuanya bisa memperhatikan lebih, orang tua mereka harusnya lebih mengajar ini nggak boleh loh, ini boleh loh. Lebih mendidik lah ya. Itu, gitu. Mendidik seperti itu. Nah, si NF nggak dapetin itu secara layaknya lah, intinya kasar bang. Oke. Oke, jadi yang seperti yang kita tahu bang ya, memang si NF ini dari keluarga broken home lah ya. Ya kan, dia dari keluarga yang bercerai, dan seperti yang lu bilang tadi, kalau kayak gitu ini adalah ada pengaruh juga dari pendidikan orang tua ya, atau didikan orang tua, karena dia kurangnya didikan dan juga rasa kasih sayang. Padahal dia ini bisa dibilang orang yang spesial ya, spesial tanda kutip adalah orang yang membutuhkan rasa perhatian yang lebih, harus yang lebih, dan rasa kesabaran yang lebih. Oke, kenapa lu yakin kenapa lu memberikan statement seperti itu? Ada memori-memori nggak yang lu dapet? Apakah dia kena omel atau apa kayak gimana gitu kan? Biasanya kan kalau scanning memori kayak ada kejadian-kejadian yang lu untuk akhirnya membuat statement seperti itu. Karena gue mendapatkan sebuah memori kayak dia tuh di kamar tuh nangisnya kayak ngejerit, tapi ngejerit gak ada suara gitu loh bang. Itu sering terjadi sama dia gitu, ngejerit. Dan memorinya pun gue rasa kayak hubungan antara orang tua dan si NF ini itu tidak dekat gitu loh. Karena gue ngerasa dari memorinya si anak ini bahwa orang tua ini taunya adalah NF adalah anak yang pada umumnya aja, bukan anak yang spesial. Jadi harus ngikutin ya kalau anaknya harus belajar, kalau harus gini gitu. Padahal ini anak spesial, nggak bisa dengan pendekatan secara umum gitu loh. Apakah NF sendiri dia terlalu cuek bang? Dalam artian ya udah dia tidak meminta gitu kan? Karena dia adalah sensitif yang egois. Biasanya anak egois dia selalu demand, selalu meminta gitu kan? Apakah dia kayak enggak juga? Meminta gimana bang? Meminta dalam artian kesannya kayak ya kan dia ngerasa meminta tuh dalam artian kayak ya apa-apa minta terus gitu kan, mah tolong dong temenin kesini mah, atau apa gitu, atau kayak gimana. Apakah memang ya dia lebih mendem aja gitu, tipikalnya apa yang dia mau dia pendem aja gitu, tidak meminta kepada orang tuanya?
gue sih cuman yang gue dapetin nih bang ya, ini orang udah konsepnya hatinya itu udah mati rasa, ya udah mati rasa dan kayak punya kebencian tersendiri ke orang tuanya gitu. Jadi Oke. kayak nggak peduli gitu, jadi jatuhnya udah sama satu sama lain udah nggak peduli gitu loh. Tapi orang tuanya Si orang tua juga peduli juga nggak sih bang? Orang tuanya dia peduli nggak dalam artian dia care juga nggak? Walaupun memang dia kan sensitif yang egois ya, dua kali lebih lipat gitu kan dari orang-orang biasanya gitu. Apakah orang tuanya care juga? Apakah cuek-cuek bebek aja bang? sebenarnya sih kategorinya ini udah jatuhnya cuek-cuek aja. Jadi orang tuanya Secara cuek ya? logika kita kan, ya secara logika kita lihat kan dia bisa apa ya, membuat sebuah video yang berhubungan dengan dia menggunakan apa ya, Satanik. menunjukkan sebuah simbol-simbol satanik gitu loh. Terus dia ada konsep kayak melempar kucing dari lantai 2-nya, itu sebenarnya udah menunjukkan sih bang bahwa kepedulian orang tua ke dia itu udah kurang sih bisa dibilang. Karena satu sisi gue sih ngerasa karena orang tua ngerasa kayak ini anak kayaknya nggak mau ngedengerin gitu. Hmm. Nah dari sisi anak yang gue rasain kayak nih, anak ini merasa bahwa orang tuanya tuh nggak sayang sama dia, jadi ngapain gue dengerin gitu loh. Oke. Jadi ya sudah gitu loh. Jadi dia lebih dengerin apa kata perasaan dia aja. Apa kata perasaan dia aja ya? Ya, apa kata inginnya dia aja, itu yang penting. Kalau dia intinya kasar ya dia udah nggak bisa untuk dikasih tahu secara nada keras, dia udah nggak bisa. Oke. Gitu loh. Dia tipe orang yang melawan dalam hati, sangat melawan dalam hati. Melawan dalam hati ya. Jadi dia emang orangnya mendem ya. Wah bahaya juga sih orang yang mendem itu ya. Jadi dia orangnya nggak speak up gitu loh. Nggak apa yang dia nggak suka langsung bilang atau apa gitu kan. Jadi rasa sensitif egoisnya dia itu tuh benar-benar ya udah gue pendem aja. Akhirnya malah jadi akhirnya ya dia melampiaskannya ke hal-hal lain gitu kan ya dengan hal-hal berbau satanik atau apa gitu kan. Tapi si dia ini emang suka hal-hal seperti itu bang. Kalau yang lu lihat bang. Gimana bang? Si Gila? Dia memang suka dengan hal-hal horor seperti itu ya? Ya dia karena gue udah bilang bang, dia mencari jati dirinya sendiri. Oke. Tanpa tahu itu benar itu salah. Tanpa itu tahu benar atau salah, benar-benar. Ya kan? Jadi bisa dibilang dia banyak mencari tahu ya dia itu siapa, dia kenapa dia lahir segala macam. Dia mencari tahu bang, dia mencari tahu. Oke. Tapi yang jadi masalah dia mencari tahu dalam konsep yang salah dan orang tuanya nggak tahu itu. Oke, bang, ada pertanyaan lain bang. Oke, soal kalau untuk karakter mungkin gue bisa simpulkan ya bahwa memang si NF ini adalah sebuah karakter yang spesial dalam artian adalah dia memiliki karakter yang sensitif egois yang harus membutuhkan kasih sayang lebih dari orang tuanya, sedangkan orang tuanya tidak memberikan, tidak memperhatikannya juga dengan seharusnya karena si orang tua ini tidak tahu kalau dia adalah orang atau anak yang memiliki sensitif yang berlebihan lah ya, sensitif egois yang berlebihan gitu kan, udah sensitif egois lagi kelar gitu kan. Nah dari situ si anaknya ini juga tidak speak up ya, lebih ke mendem aja bang ya. Itulah yang ngebuat kemiskoman ini ya akhirnya terjadi gitu loh. Inilah bener gak sih bang? Ini pentingnya komunikasi antara anak dan juga orang tua. Dan salahnya lagi bang adalah apa ya, konsep dari orang tua hanya konsep ngomong gitu loh, maksudnya nyuri ini nyuri itu segala macam tanpa ada konsep sentuhan kasih sayang verbal. Oke. Nah ini yang gue juga jarang dapetin gitu. Contohnya gimana tuh bang, maksudnya bang? Misalkan ya kita ngelus kepalanya dia atau ya meluk dia atau apa, nah dia kurang dapetin itu gitu. Karena verbal kan lu bilang tadi kasih sayang verbal itu kan kata-kata juga. Sorry, maksudnya kalau sentuh apa sih? Maaf. Oh, kalau ya sentuhan kasih sayang lah ya. Sentuhan kasih sayang lah maksud gue gitu. Jadi konsep ada nilai sentuhnya juga gitu, megang kepalanya juga gitu segala macam. Ini kurang banget bang gitu loh. Kurang banget gitu yang gue rasain. Hingga ini anak bener-bener apa ya, hatinya keras banget gitu loh. Jadi dia nggak peduli dengan omongan apapun gitu loh, karena dia ngerasa ya lo pada nggak kasihan apa yang gue dengerin gitu loh. Oke. Tapi si NF ini ada rasa-rasa mulai depresinya dia punya depresi nggak sih bang? Bisa dibilang? Udah depresi. Gue nggak tahu ini jatuhnya lebih di atas udah melewatin depresi, udah di atas depresi sih. Gila kali ya. Orang udah mati rasa. Udah mati rasa ya. Oke, kalau depresi dia masih sadar diri lah ya.
Oke, pertanyaannya selanjutnya nih Bang. Oke, jadi kita udah menyimpulkan seperti tadi ya untuk dari karakter si NF ini. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin lebih ke arah gambar-gambar ataupun yang dia lakuin nih Bang. Ya kan dari segi gambar-gambar, berbau satanik dan lain-lain. Tapi itu benar-benar ada unsur goibnya nggak sih Bang di situ? Apakah dia sudah menganut apakah dia cuma iseng-iseng belajar dari internet atau seperti apa gitu kan akhirnya malah menjadi seperti itu gitu. Apakah itu udah benar-benar ya cuma kisangan belaka tapi ternyata ada isinya gitu Bang? Nah, ini lo harus tahu satu, dalam sejarah konsep-konsep manusia dengan dunia lain adalah si astral itu akan membaca kode dari auranya manusia. Di saat aura itu negatif, mereka akan mendekat dengan sendiri dan mencoba untuk memasuki circle si manusia itu sendiri. Nah, makanya pasti dia akan, di saat dia menonton atau berhubung dengan dunia-dunia lain, dia akan tertarik dengan sendirinya, Bang, si manusia ini, si NF-nya ini. Nah, mulailah dia akan mencari tahu kenapa gue suka dengan dunia lain, kenapa gue suka horor segala macam. Dia akan tertarik karena dia merasa di situ nyaman gitu loh. Si astral ini juga akan membuat si NF ini yang jadi nyaman. Oke. Nah, yang jeleknya lagi adalah di saat dia setelah sudah melakukan ritual-ritual satanik ya, secara langsung bisa dibilang apa ya, astral ini bisa dibilang akan menyatukan energinya dia dengan energi si NF ini hingga membuat si NF ini pemikirannya pun jadi negatif. Bisa dibilang NF terkontaminasi lah pikirannya sama si astral ini, Bang, gitu loh. Oke, jadi secara nggak langsung ini dia ini udah terkontaminasi lah oleh makhluk goib ini Bang ya? Iya, benar. Keras hatinya gitu loh. Pemikirannya, imajinasinya gitu loh. Semua gambaran lu itu udah menjelaskan sih, Bang. Oke. Imajinasinya udah ngaco gitu loh. Ini salah satu ciri terkontaminasi astral sih kalau buat gue gitu loh. Udah jauh banget dari konsep ketuhanan gitu loh. Jadi si cewek ini sudah di luar dari konsep ketuhanan, hatinya udah mati rasa dan lain-lain. Udah itu perfect lah gitu. Udah perfect maksudnya Bang? Iya, ya udah ya buat gue sih ini sempurna. Oh, Dan jaraknya pun bisa dibilang mending kalau istilah kasar cuma jarak setahun 2 tahun. Ini kayaknya tragedi yang bikin dia sampai bikin mati rasa ini udah lumayan lama, Bang. Jadi masalahnya itu akan bertubi-tubi. Udah berapa tahun Bang kalau lu bisa kira-kirain Bang mulai masuknya si goib ini? Kalau untuk goib ini biasanya gue rasa sih dari udah kecil sih, Bang. Pokoknya dari mungkin ya umuran ya 7 tahun pun udah terasa sih sebenarnya. Wah gila, udah 8 tahun Bang, udah nempel banget dong. Iya gitu loh. Gue ngerasa ada memori yang gue rasa astralnya ada di circle-nya dia, tapi belum untuk masuk ke dalam, belum menyatukan energinya gitu, hanya memperhatikan si perkembangan si anak ini aja gitu. Oke, nah kalau yang gue boleh tahu nih Bang, levelnya Bang di dalam dirinya dia Bang, itu tuh udah kelasnya apa? Jin kelas rendah, menengah, atas, atau mungkin iblis Bang? Awalnya gue pikirnya nggak ada ya, hanya sekedar sebuah penyakit mental. Awalnya gue pikir ya, Bang ya, tapi pas gue cari-cari lagi, gue cari circle-nya dia dan itu gak ada. Pas gue cari di dalam diri dia ternyata ada. Nah, konsep orang sudah di saat astral udah di dalam diri manusia, itu bisa dibilang itu udah menandakan bahwa astralnya udah menyatu, energi batin ini udah lama gitu. Oke. Dan pikiran anak ini pun udah menunjukkan bahwa hubungan antara si astral dan si anak ini udah lama. Itu dijelaskan secara setiap pemikiran dia di lukisan-lukisan dia atau gambar-gambar dia, Bang, dan omongan-omongan dia gitu. Oke. Gitu sih. Jadi levelnya udah di mana Bang di badan dia, Bang? Jatuhnya sih ini bukan kelas jin, ini udah kelas iblis sebenarnya. Oh shit. Serius Bang, udah iblis Bang. Jadi iya, karena konteksnya. Jadi dengan dia melakukan ritual-ritual itu kepanggil dong Bang ya, secara nggak langsung ya? Udah kepanggil beneran ya? Sebenarnya sih pertama itu emang kepanggil, tapi satu sisi juga gue ngerasa sebenarnya dia udah di circle-nya si NF ini gitu, Bang, tapi belum menyatu. Setelah dia kayak meritualkan, mengkepo dan meritualkan beberapa konsep-konsep simbol-simbol satanik, akhirnya mereka makin dekat gitu. Akhirnya menyatu Bang ya, seperti itu ya? Ya, seperti itu.
Oke, siap, Itu siap, siap. secara gambar sebenarnya secara gambar itu udah menjelaskan, sangat menjelaskan sih bang itu Oke. secara gambar ya. Oke bang, kita udah dapat poinnya sih di sini. Mungkin nanti kayaknya gue butuh lu bang di sini bang. Kayaknya kita nggak bisa lanjutin konten ini. Karena sudah membawa hal-hal yang berbau demonologi. Karena Bang Adam ini adalah memang demonologis, jadi lu lebih paham tentang masalah ini Bang ya. Gue perlu lu Bang, karena terakhir kita ngebahas tentang demonologi, tiba-tiba pasukannya ada aja yang datang ke sini ya. Gue ngeri ini. Oke, jadi mungkin akan gua hentikan sampai sini aja nih Bang, telepon kita. Tapi kita mungkin akan bisa atur waktu. Kita akan buat ini menjadi part 2 yang dimana kita kan gua masih kepo gitu kan. Gua masih harus menguak nih tentang apa yang dia pikirkan ketika membunuh si balita yang jadi korban ini gitu kan. Apa yang terpintaskah di pikirannya dia, apakah dia mati rasa, apakah dia senang atau dia kayak gimana, kenapa sih dia pengen membunuh dengan cara seperti itu gitu kan, terinspirasi dari mana atau kayak gimana, lu bisa tahu Bang. Yang gue tahu satu, Jangan disebutin ada dulu, nanti aja konten lain. biar biar seru, biar masuk part 2 bisa nggak? boleh, Bisa ya, oke. Sama satu lagi nih Bang, lu bisa berkomunikasi nggak dengan demon yang ada di dalam dirinya si NF? Sebenarnya bisa aja sih, bisa aja, tapi yang ada pasti jatuhnya dia nggak bakal pergi dari si NF ini gitu. Ya nggak apa-apa. Kan nggak mungkin kita usirin juga kan Bang. Ya kita tanya-tanya aja biar istilahnya kita nih para apa ya, para penonton dari channel kita ini dimensi horor bisa mengambil hikmahnya Bang, apa yang harus mereka lakukan gitu kan, istilahnya kalau ketika mereka memang ada keselibatan gitu kan untuk berpikir untuk seperti itu gitu kan, ya nggak sih Bang? Oke. Oke, jadi terima kasih Bang buat malam hari ini. Kita akan nanti buat part 2-nya bersama Bang Adam lagi tentang lebih mendalam lagi dan berkomunikasi mungkin dengan ya si iblis yang berada di dalam tubuh NF. Thank you Bang kalau kayak gitu Bang. Oke. Thank you ya Bang ya. Yo selamat malam Bang, selamat istirahat. Oke semuanya terima kasih. Dan seperti yang gue bilang tadi, jangan lupa untuk menunggu dari konten kita yang kedua part 2-nya. Akan ada dalam beberapa hari lagi, mungkin kita menunggu Bang Adam untuk waktunya bisa membuat konten selanjutnya. Kalau kayak gitu, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dari channel gua Bobokul TV. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Bang Adam juga, ada Indigo89. Dan semoga kita bisa mendapatkan hikmah pada hari ini. Hikmah hari ini apa? Jika kalian memang memiliki hal-hal yang kalian tidak sukai di dalam diri kita, lebih baik kita speak up. Kita berbicara. Kita jangan memendam semua permasalahan kita. Karena jika kita menyimpan atau mendendam permasalahan-permasalahan kita atau mendendam kepada orang lain, itu akan menjadi penyakit hati yang akan merusak diri kalian. Kalau kayak gitu terima kasih. Sampai jumpa di next konten. Sampai jumpa kalian berada di dimensi horor. Dimensi yang penuh dengan misteri. Selamat malam.